Para juma pun datang tepat waktu memberikan minuman segar. Namun seolah tersengat listrik, Yang Ju tiba-tiba saja mempunyai sebuah ide cemerlang. Ia pun segera mempresentasikan pada yang lain. Dan lahirlah konsep bir mereka. Rencananya akan membuat beberapa bir berbagai warna agar sesuai style setiap penikmat bir. Sedangkan di ladang kini Yongju malah marah-marah, sepertinya ia cemburu buta. Karena ternyata tadi datang seorang wanita cantik nan anggun sungguh elegan. Memperkenalkan diri sebagai manajer dari bir saingannya Jisang. Yang ternyata wanita itu adalah teman SMA sekaligus mantan pacarnya Minjo. Laser pun langsung seolah keluar dari matanya Yongjo. Ia terus mengawasi pertemuan dua mantan kekasih itu dengan beralasan karena Yun Minju memiliki kontrak dengan Bir Jae-sang. Wanita itu pun mulai bernostalgia membahas hubungannya dengan Minju dulu. Wajah Yongju pun sudah tak bisa bersahabat lagi, seperti kucing yang siap mengajak berkelahi. Hingga Yongju tak bisa menahan marahnya lagi melihat dua orang itu. Dan dikira akan menyerang, yang lain pun datang dengan aba-abanya Oh Chanwi bersiap untuk melerai. Ternyata Yongju malah melipir. Jadilah kini Yongju di ladang menghayal punya teman SMA yang tampan seperti Minju. Ternyata yang dihayalkan kini ada di hadapannya. Yongju pun jadi tak karuan dan secara tiba-tiba Minju mengancak kencan. Meski masih malu-malu, ya ujungnya Yongju pun setuju. Hingga akhirnya Yongju meminta bantuan pada Bang Aram untuk merubah penampilannya dan hasilnya sungguh luar biasa. Karena Yongju datang dengan begitu anggun Lee, sungguh sangat cantik. Keduanya pun lalu menikmati kencan, tertawa puas seharian. Dan baru saja bergembira dan saat Yongju pulang, nenek tak ada dimanapun meski sudah dicari. Yang ternyata nenek telah dilarikan ke rumah sakit dan dinyatakan telah tiada. Yang pun terlihat tegar saat pemakaman diadakan, tapi tangisnya pecah ketika tahu nenek membuat pesan suara untuknya. Ternyata sebelum pergi kencan, nenek sengaja meminta Yongju untuk memfotokan dirinya sendiri, seolah itu adalah pertanda. Nenek lalu memberikan pesan terakhir untuk cucu tercintanya, agar tak menyalahkan diri sendiri atas kepergian nenek. Kini Yang pun berlagak baik-baik saja di hadapan yang lain. Dia sibuk menyapa para pelayat sambil terus tersenyum. Dan para pekerja di tempat Minju pun hadir memberikan penghormatan terakhir untuk mendiang. Namun tiba-tiba ada seorang ajusi yang ternyata adalah ayahnya Yongju. Saat kecil, ibu dan ayah berpisah dan menitipkan Yongju pada nenek. Yongju pun menahan amarahnya dan memutuskan untuk keluar. Ia menahan tangis. Katanya tak boleh menangis, ia harus kuat. Tapi tiba-tiba Minju datang dan langsung memeluk, juga menangis pedih untuknya. Seolah Minju itu lebih terluka dengan penderitaannya Yongju. Hingga akhirnya tangis seharian yang sudah dibendung Yongju pun tumpah. Sambil berpelukan keduanya menumpahkan tangisannya itu. Dan episode 8 pun berakhir di situ.